kematian atau meninggalnya seseorang itu bukan akhir daripada segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang sebenarnya, daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 185, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian, dan pada hari kiamat akan diberikan balasan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mencerah Hati, berjumpa lagi bersama saya Suparto Muhsin dan guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin dalam program Duet Pencerah Hati. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menyentuh hati, ialah belajar dari kematian. Ustadz, kematian sering dianggap sebagai hal yang menakutkan. Padahal, kalau kita mau merenung, banyak pelajaran besar di dalamnya. Betul sekali Mas Haji Prapto. Kematian atau meninggalnya seseorang itu bukan akhir daripada segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang sebenarnya, daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian, dan pada hari kiamat akan diberikan balasan yang sempurna. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian itu adalah pasti dan tidak bisa ditunda atau tidak bisa dihindari. Mas Haji, kematian itu adalah al-mautu babun. Kematian itu ibarat pintu. Jadi sebenarnya kematian itu bukan, betul tadi kita sama-sama sampaikan, bukan selesai urusan. Justru al-mautu babun. Mati itu seperti pintu. Jadi kalau kita punya rumah, kita di dalam rumah membuka pintu, itu sudah berlain alam, berbeda alam. Jadi alam dunia dan alam akhirat. Terus yang kedua, untuk apa ada kematian ini? Makanya di dalam agama Islam ini kiamat ini dibagi dua. Kiamat sugro, yaitu kematian, dan kiamat kubro, yaitu hancurnya bumi langit beserta isinya dan selesainya kehidupan manusia di alam dunia, kiamat kubro. Nah, berurusan dengan kiamat sugro, yaitu kematian, ini memberikan pelajaran buat kita bahwa Allah akan ujurakum yaumal qiyamah, akan menyempurnakan balasan. Karena apa? Di alam akhirat nanti itu, di alam dunia semuanya serba tidak jelas. Ada orang yang sholat, puasa, zakat, tapi kehidupannya dirundung malam. Susah apa-apa. Tapi ada juga di balik itu, di dunia ini, sholat kagak, ibadah tidak pernah, hidupnya di hotel, bisa pesta pora tiap malam, duitnya banyak, sehat lagi. Nah, kalau tidak ada kematian, lalu kemudian tidak ada hari akhirat, maka tidak ada balasan yang sempurna. Tidak adil. Tidak adil. Maka dengan adanya kematian dan adanya hari akhirat, ini merupakan bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Berarti tidak peduli kita ini siapa, pasti akan tiba saatnya. Lalu apa nasihat Rasulullah terkait kematian?
Mas Haji, dalam hadis riwayat Tirmizi, baginda Rasulullah SAW yang mulia mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa disebut penghancur kenikmatan? Hancur kenikmatan. Karena kematian itu memutus segala kesenangan dunia, ya, dan mengingatnya membuat kita tidak lalai, ya. Mengingatnya membuat kita tidak lalai. Kalau kita ingat pada kematian, Ya. lebih hati-hati dalam bertindak, lebih fokus dalam bekal untuk akhirat. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Ingat, meskipun kenikmatan, pemutus kenikmatan itu, kenikmatan dunia itu juga sudah terputus. Ya. Tidak sempurna kenikmatan dunia itu. Misalnya orang makan itu berasa lezat, berasa nikmat itu dari ujung bibir sampai tenggorokan saja. Di perut itu nggak ada rasanya, Iya, iya, iya. nggak ada, cuman kenyang aja. Apakah bisa dibedakan ini mangga, ini burger, ini daging, ini ikan Iya. asin? Nggak Iya, ada. Jadi berasa nikmat itu terbatas, dan manusia di alam dunia ini juga terbatas. Kenikmatan itu selagi dia sadar saja ada kenikmatan. Ketika dia tidur, lupa segalanya, Iya, iya. lupa daripada segalanya. Untuk itu, mari sama-sama kita kembali untuk selalu mengingat kematian agar kita tidak lalai untuk mempersiapkan. Kalau begitu Ustaz, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kematian? Pelajaran dari kematian itu paling tidak ada 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, kematian itu mengajarkan kesederhanaan. Kita datang ke alam dunia itu tanpa membawa apa-apa, ya, dalam keadaan telanjang, dan kita kembali juga tidak membawa apa-apa kecuali amal yang baik ataupun amal yang buruk. Sehingga kita harus memahami dan menyadari bahwa kematian itu adalah mengingatkan tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, ya. Yang kedua, kematian itu mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Sering orang di alam dunia ini tidak paham kita itu di alam dunia mau ngapain, mau kemana, fa'ina tadhabun, mau pergi kemana sih kamu? Ya, ya. Jadi nggak jelas gitu. Ada yang orang ya gampang urusan mah belakangan. Lah ini tanda mereka tidak punya tujuan. Ya. Tujuannya ke Bandung, tapi dia melakukan kegiatan yang tidak mendukung perjalanan ke Bandung tersebut. Ya. Maka kematian itu mengingatkan kita kepada tujuan. Mau kemana kita? Sebagaimana kita diingatkan dalam suasana kematian itu ada kalimat yang sering kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tujuan kita itu kembali kepada Allah. Tujuan kita itu kembali kepada Allah. Maka ini dikuatkan juga, kalau mau kembali kepada Allah jangan lupa dong. Tugas dari Allah apa? Karena apa? Akhirat itu milik Allah. Yang punya aturan Allah. Kalau pengen bahagia di akhirat, maka dengar apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan yang ketiga, kematian itu menguatkan daripada iman kita kepada hari akhir. Dengan mengingat kematian, kita sadar bahwa ada hari perhitungan, yaumul hisab, sehingga termotivasi kita untuk memperbanyak dan memperbaiki daripada amal soleh. Lalu Ustadz, secara praktis bagaimana kita bisa belajar dari kematian? Ada beberapa langkah praktis Mas Haji. Yang pertama, kita biasa menghadiri pemakaman. Ya.
karena memang sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara hak muslim kepada muslim, hakul muslim alal muslim, salah satu diantaranya adalah mengantarkan jenazahnya. Jadi jenazahnya itu disunahkan untuk diantarkan agar apa? Kita bisa menghadiri pemakaman. Rasulullah menganjurkan kita untuk ikut mengantar jenazah, karena insya Allah itu bagi laki-laki akan melembutkan hati. Bagi laki-laki. Kalau perempuan malah diusahakan untuk menunda, tidak sampai kepada penguburannya. Nanti sudah selesai penguburannya baru boleh dia berziarah atau datang kepada kuburan yang sudah selesai, agar terjaga hatinya. Yang kedua, mendoakan orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah wafat. Allahumma gfir lahu warahmu wa'afi wa'fu anhu apabila laki-laki. Allahumma gfir laha warahma wa'afi wa'fu anha waj'alil jannata maswaha kalau perempuan. Sebagai pengingat bahwa suatu saat kita pun akan pula didoakan oleh orang lain. Lalu kemudian membaca, merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang berurusan dengan kematian. Ini untuk menjaga hati agar tetap waspada. Tepat waspada karena apa? Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Betul. Apakah nanti malam, apakah besok pagi, atau kapan? Tidak ada yang tahu, maka kita harus waspada. Yang terakhir, sikap kita adalah menyusun bekal amal kita di alam akhirat. Disusun, pengen apa kita di alam akhirat itu sesuai dengan rencana kita. Karena apa? Itu waktu yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Maka bagaimana sholat kita? Itu menjadi bekal buat amal soleh kita. Dan sholat adalah amal yang pahalanya luar biasa. Salah satu diantaranya sholat qobliyah subuh saja khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sholat sunnah. Bagaimana sholat wajib? Bagaimana sholat subuhnya? Sholat qobliyah subuhnya saja sudah begitu agung pahalanya. Lalu sedekah. Sedekah itu ayo usahakan tiap hari kita sedekah. Boleh dengan harta, boleh dengan ilmu, boleh dengan doa, boleh dengan senyum. Tersenyum pada istri, tersenyum pada adik, pada kakak, pada keluarga. Itu sedekah. Lalu zikir. Perbanyak zikir. Zikir itu Masya Allah seperti kita membiasakan ba'da sholat, misalnya istighfar, itu menyelamatkan kita. Diampuni dosa kita. Kalau Allah sudah ampuni, ya surga jatah kita. Lalu kemudian baca tahrimnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah dibaca 3 kali sampai 10 kali ba'da sholat. Itu bisa menghapuskan dosa sebanyak apapun yang kita lakukan. Jadi perbanyak zikir. Dan yang berikutnya adalah amal baik kita lainnya. Seperti apa? Tentu hati kita ini tahu persis amal apa. Kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada warga, kepada masyarakat. Itulah bagian-bagian daripada amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Ustaz, ketika kita mengantar jenazah sampai ke pemakaman, ketika jenazah itu diturunkan ke liang kubur dengan lahat itu, ya pasti banyak orang yang merenung melihat seperti itu. Saya besok akan seperti itu, gitu. Sehingga betul tadi melembutkan hati supaya kayaknya saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi merenung, introspeksi diri. Jadi salah satu manfaat dari kenapa kita mengantar sampai pemakaman itu untuk introspeksi, introspeksi dan merenung terus bagaimana berbuat yang lebih baik. Saya ingin berbuat lebih baik supaya ketika Allah mau memanggil setiap saat kita nggak tahu kapan, kita harus siap untuk
Cuma satu Mas Haji, penting saya ingatkan pada kesempatan ini, tolong kalau kita mengantarkan ke pekuburan, minimal ada 2 perkara yang jangan dilakukan. Ya. Kecuali amat sangat penting. Apa itu? Ngobrol. Ngobrol, kadang-kadang di pekuburan mayat sedang diturunkan, malah dia ngobrol. Ini kan berarti dia tidak konsentrasi, tidak mendapat pelajaran dari penanaman daripada mayat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mohon kalau tidak terpaksa jangan dilakukan. Di samping ngobrol apa? Selfie. Kita di situ sedang belajar, sedang merenung. Ini malah jepret sana, jepret sini. Nah, ini seperti masih tadi disampaikan bahwa dengan hadirnya di pemakaman, insya Allah akan melembutkan dengan mengurangi jangan sampai terlalu banyak obrolan dan jangan sampai terlalu banyak selfie-selfiean. Ya, baik, Masya Allah. Sangat menggetarkan hati, Ustaz. Jadi kalau kita mau hidup tenang, harus selalu ingat kematian dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Betul sekali Mas Haji. Jangan sampai kematian datang dalam keadaan kita belum siap atau tidak siap sama sekali. Ingat, kematian itu rahasia Allah, bisa datang kapan saja. Maka persiapkan diri kita dari setiap hari, seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir buat diri kita. Sahabat pencerah hati, semoga obrolan ini membuat kita lebih bijak dalam memanfaatkan waktu dan menjadikan kematian sebagai guru yang paling jujur. Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.